Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Cisca dengan NIM 2204514. Aku dari Prodi PG PAUD, UPI Kampus di Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat video UAS mata kuliah bermain. Nah, pada video kali ini aku akan membuat permainan tradisional tetapi yang sudah aku modifikasi. Kebetulan aku akan membuat permainan yang namanya tuka atau tuang angka. Jadi kalau di Sunda itu bahasa tuang itu adalah makan. Jadi permainan ini memakan angka lawannya. Nah, kalau pada zaman dahulu itu ada yang namanya dam-daman. Cuma ada beberapa peraturan dan cara bermainnya yang sudah aku modifikasi. Nah, tapi sebelum aku menjelaskan permainan yang sudah aku modifikasi itu, aku akan menjelaskan dulu apa itu mata kuliah bermain, terus strateginya seperti apa, pengaruhnya juga seperti apa. Oke. Nah, sebelum itu aku akan menjelaskan dulu nih apa sih mata kuliah bermain itu. Nah, jadi di dalam mata kuliah bermain ini kita tidak hanya menjelaskan cara dan proses bermain saja kepada anak, kita juga harus bisa mempengaruhi proses aspek perkembangan pada anak yang di dalamnya itu ada kognitif, sosial emosional, bahasa, moral, agama, dan lain-lain. Dan juga berikut manfaat-manfaat dari mata kuliah bermain. Pada permainan kali ini ada 4 aspek yang terpengaruh pada perkembangan anak. Yang pertama itu ada kognitif, di mana anak berpikir bagaimana caranya ia bisa memenangkan permainan tersebut, baik dalam permainan tuka ataupun tantangan memindahkan cup, dan bagaimana caranya ia berpikir untuk menghancurkan lawannya. Yang kedua, ada sosial emosional, di mana baik dalam permainan tuka ataupun tantangan memindahkan cup, anak tentu terjalin adanya komunikasi atau interaksi dari anak yang satu atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Yang ketiga adalah aspek bahasa. Ketika anak sudah terjadi interaksi antara anak atau antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, maka di situ juga terjalin komunikasi. Di sana terlihat bagaimana anak mengatur intonasi nada bicara dan bagaimana anak mengatur kosakatanya. Yang keempat itu ada fisik dan motorik. Mungkin dalam permainan tuka, motorik anak hanya dilatih pada motorik halus, tetapi pada pemindahan cup, anak dilatih motorik kasarnya melalui dia berlari dari tempat satu ke tempat yang satunya. Seperti yang sudah aku bilang tadi, permainan tuka ini adalah bentuk modifikasi dari permainan dam-daman. Kalau dulu permainan dam-daman ini adalah memakan batu yang dimainkan di atas tanah yang polanya dibuat dari kapur. Kalau aku sudah dimodifikasi dengan permainannya di atas papan dan batunya diganti dengan koin-koin angka, makanya dinamakan sebagai tuka tuang angka atau memakan angka. Kemudian, karena tuka ini merupakan suatu permainan yang menstimulus motorik halus anak, maka sebelum anak-anak memainkan tuka, aku akan memberikan tantangan yang akan menstimulus motorik kasar anak, yaitu memindahkan cup dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan benang. Dan dilakukannya secara berkelompok atau 4 orang. Nanti aku juga akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan tantangan tersebut. Nah, sekarang aku langsung saja menjelaskan bagaimana cara membuat tuka, alat dan bahan tuka, dan juga aku akan menjelaskan alat dan bahan tantangan yang memindahkan cup tadi. Sudah kita siapkan, lalu dibentuk dengan cetakan koin asli. Setelah terbentuk semuanya, lalu koin-koin tersebut kita potong sehingga terbentuk seperti ini. Kemudian kita siapkan origami warna-warni dan kita bentuk lagi menggunakan koin asli karena nanti akan digunakan sebagai warna dari koin yang sudah tadi kita bentuk menggunakan kardus. Origami yang kita butuhkan hanya 2 warna, yaitu warna merah dan warna hijau. Karena nanti di dalam permainan tuka hanya ada 2 lawan yang akan bertanding untuk menentukan siapa pemenangnya.
Setelah origaminya sudah kita bentuk, kemudian kita gunting sesuai polanya sehingga seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita tempelkan warna-warna origami ini ke bentuk koin kardus yang sudah kita buat menggunakan lem, sesuai dengan cara-cara yang tertera di dalam video. Setelah semua koin sudah kita tempel dengan origami warna hijau dan merah, selanjutnya kita akan tulis koin-koin ini menjadi koin 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 10. Karena sebelum memainkan tuka kita akan ada tantangan memindahkan cup, maka dari itu kita akan membuat alatnya terlebih dahulu. Alat bahannya cukup cup kopi, benang, karet gelang, dan gunting. Cara pembuatannya sesuai seperti yang ada di video. Caranya kita ikat ke 4 sisi bagian karet, kemudian kita gunting benang tetapi tidak dengan ukuran yang pendek. Nah, ketika sudah jadi kira-kira seperti ini bentuknya nanti, satu kelompok terdiri dari 4 anak, yang masing-masing anaknya memegang bagian dari benang-benang tersebut. Nah, ini aku sudah ada di TK Mentari dan aku akan mengaplikasikan cara bermain, permainan, dan tantangan yang sudah aku buat kepada anak-anak di TK Mentari. Selamat menonton! Nah, seperti yang aku bilang tadi sebelum kita memainkan alat tuka, maka aku akan melatih motorik kasar anak dengan bermain memindahkan cup ini. Cara bermain dan proses bermainnya sesuai seperti yang ada di dalam video ya teman-teman. Setelah bermain cup selesai, kita akan bermain tuka untuk melatih motorik halus anak dan memperkenalkan bentuk modifikasi permainan dam-daman. Di dalam video tersebut juga tertera proses interaksi anak bermain tuka dan anak memainkan permainan tuka tersebut. Ketika aku mengenalkan permainan ini, anak-anak antusias menjawab bahwa permainan ini mirip catur dan anak-anak sudah mengerti memainkannya. Halo teman-teman, sekarang aku udah ada di TK Mentari untuk berinteraksi sama anak-anak untuk bermain permainan alat permainan edukatif yang sudah aku buat. Ikut aku yuk! Harus sampai berdiri lagi ya. Turuninnya, turunin, tarik sampai pelan-pelan, pelan-pelan biar menang pelan-pelan. Jujur, nggak pakai tangan, nggak pakai tangan, nggak pakai tangan. Ayo, ayo. Boleh ke sini, boleh ke sini. Nah. Ayo lagi yang merah lagi. Kan bebas. Ya, ini berarti yang 4 ambil. Terbalik. Lagi ayo. Tuh yang hijau 2 lagi. Yang hijau jangan lagi dong. Tinggal 10 sendiri. Nah. Nah, boleh ambil. Berarti 1 lagi tuh.
Nah, pinter. Oh iya, boleh. Alhamdulillah ya teman-teman, proses demi proses telah kita lalui di dalam video ini, mulai dari pengumpulan alat dan bahan, proses pembuatan, proses pengaplikasian kepada anak-anak. Semoga video ini bisa menjadikan teman-teman inspirasi dan semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan di dalam video ini, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Terima kasih buat yang udah menonton sampai akhir. Wallahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.